Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya, Fani Meisya Hasanah, dan rekan saya, Resti Rahayu. Di video ini kami akan membahas materi tentang ilmu pendidikan Islam. Materi yang akan dibahas yaitu pendidik dalam pendidikan Islam, peserta didik dalam pendidikan Islam, tujuan dan kurikulum pendidikan Islam, alat atau sarana pendidikan Islam, dan lingkungan pendidikan Islam. Pendidik dalam pendidikan Islam. Kewajiban pendidik tidak hanya mentransformasikan pengetahuan, tetapi juga dituntut menginternalisasikan nilai-nilai pada peserta didik yang meliputi nilai etika, estetika sosial, ekonomis, politik, pengetahuan, pragmatis, dan nilai ilahiyah. Pendidik dalam pendidikan Islam adalah setiap orang dewasa yang karena kewajiban agamanya bertanggung jawab atas pendidikan dirinya dan orang lain. Secara etimologi, pengertian pendidik dirujuk dalam beberapa kata. Yang pertama, mu'alim. Mu'alim adalah orang yang menguasai ilmu, mampu mengembangkannya dan menjelaskan fungsinya dalam kehidupan, serta menjelaskan dimensi teoritis dan praktisnya sekaligus. Kedua, murabbi. Murabbi adalah pendidik yang mampu menyiapkan, mengatur, mengelola, membina, memimpin, membimbing, dan mengembangkan potensi kreatif peserta didik yang dapat digunakan bagi pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang berguna bagi dirinya dan makhluk Tuhan di sekelilingnya. Ketiga, mudaris. Mudaris adalah pendidik yang mampu menciptakan suasana pembelajaran yang dialogis dan dinamis, mampu membelajarkan peserta didik dengan belajar mandiri atau memperlancar pengalaman belajar dan menghasilkan warga belajar. Keempat, mursyid. Mursyid adalah pendidik yang menjadi sentral figur atau al-uswat al-hasanat bagi peserta didiknya, memiliki wibawa yang tinggi di depan peserta didiknya, mengamalkan ilmu secara konsisten, bertakarub kepada Allah, merasakan kelezatan dan manisnya iman terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendidik yang didengar perkataannya, dikerjakan perintahnya, dan diamalkan nasihat-nasihatnya, tempat mengadukan segala persoalan yang dialami umat, serta menjadi konsultan bagi peserta didiknya. Kelima, muzaki. Muzaki adalah pendidik yang bersifat hati-hati terhadap apa yang akan diperbuat, senantiasa menyucikan hatinya dengan cara menjauhi semua bentuk sifat-sifat mazmumah dan mengamalkan sifat-sifat mahmudah. Oleh karena itu, pendidik bertugas untuk menjaga potensi suci peserta didik serta berusaha memberikan terapi dan metode kepada murid-muridnya melalui konsep-konsep tazkiyat al-nafs, tazkiyat al-aql, dan tazkiyat al-jism. Keenam, mukhlis. Mukhlis adalah pendidik yang melaksanakan tugasnya dalam mendidik dan mengutamakan motivasi ibadah yang benar-benar ikhlas karena Allah. Secara terminologi, kewajiban itu pertama-tama bersifat personal, dalam arti bahwa setiap orang bertanggung jawab atas pendidikan dirinya sendiri. Kemudian bersifat sosial, dalam arti bahwa setiap orang bertanggung jawab atas pendidikan orang lain. Para pakar menggunakan rumusan yang berbeda tentang pendidik. Yang pertama, menurut A. Muhfadil Al-Jamili menyebutkan bahwa pendidik adalah orang yang mengarahkan manusia kepada kehidupan yang baik, sehingga terangkat derajat kemanusiaannya sesuai dengan kemampuan dasar yang dimiliki oleh manusia. Kedua, menurut B. Marimba mengartikan pendidik sebagai orang yang memikul tanggung jawab dalam mendidik manusia dewasa yang karena hak dan kewajibannya bertanggung jawab tentang pendidikan peserta didik. Ketiga, menurut C. Sultan Imam Bernadib mengemukakan bahwa pendidik adalah setiap orang yang dengan sengaja mempengaruhi orang lain untuk mencapai kedewasaan peserta didik. Keempat, menurut Zakiyah Darajat berpendapat bahwa pendidik adalah individu yang akan memenuhi kebutuhan pengetahuan, sikap, dan tingkah laku peserta didik. Kelima, menurut Ahmad Tafsir mengatakan bahwa pendidik dalam Islam sama dengan teori di Barat, yaitu siapa saja yang bertanggung jawab terhadap perkembangan peserta didik.
Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 dibedakan antara pendidik dan tenaga kependidikan. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menjunjung penyelenggaraan pendidikan. Sedangkan pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widya iswara, tutor, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan. Peserta didik dalam pendidikan Islam. Peserta didik artinya orang yang ikut serta dalam proses pendidikan. Orang tersebut mengambil bagian dalam sistem atau jenis pendidikan tertentu untuk menumbuhkan dan mengembangkan dirinya. Secara bahasa, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, peserta didik berarti orang anak didik, siswa atau anak sekolah yang sedang mengikuti proses pendidikan. Menurut istilah, pengertian peserta didik menurut Umar Tirta Raharja dan Lasulo tentang pengertian peserta didik ialah sebagai berikut. Para peserta didik berstatus subjek. Adapun ciri khas peserta didik yang harus dipahami oleh pendidik ialah yang pertama, individu yang memiliki potensi fisik dan psikis yang khas sehingga merupakan individu yang khas. Kedua, individu yang sedang berkembang. Ketiga, individu yang membutuhkan bimbingan individu dan pelakunya manusia. Dan yang terakhir, individu yang memiliki kemampuan untuk mandiri. Dalam istilah tasawuf, peserta didik disebut dengan murid atau talib. Secara etimologi, murid berarti orang yang menghendaki, sedangkan menurut arti terminologi, murid adalah pencari hakikat di bawah bimbingan dan arahan seorang pembimbing spiritual atau mursyid. Sedangkan istilah talib secara bahasa adalah orang yang mencari, sedang menurut istilah tasawuf adalah penempuh jalan spiritual, di mana ia berusaha keras menempuh dirinya untuk mencapai derajat sufi. Menurut Umar Tirta Raharja dan Lasulo menyatakan bahwa peserta didik adalah pribadi tanpa memandang usia yang perlu bimbingan dan perlakuan dalam kehidupan oleh pendidik agar ia mampu memecahkan berbagai masalah hidup yang dijumpai selama kehidupan di dunia. Sedangkan menurut Uyoh Sadullah dan kawan-kawan mengemukakan bahwa istilah peserta didik merupakan sebutan bagi semua orang yang mengikuti pendidikan dilihat dari tataran makro. Peserta didik adalah siapa saja yang mengikuti proses pendidikan, mulai dari bayi sampai kepada kakek-kakek bisa menjadi peserta didik. Kebutuhan peserta didik yang harus dipenuhi yaitu kebutuhan fisik, kebutuhan sosial, kebutuhan untuk mendapatkan status, kebutuhan mandiri, kebutuhan untuk berprestasi, kebutuhan ingin disayangi dan dicintai, kebutuhan untuk curhat, dan kebutuhan untuk memiliki filsafat hidup. Adapun penyebutan peserta didik dengan sebutan anak didik, dalam perspektif filsafat pendidikan Islam, hakikat anak didik terdiri dari beberapa macam. Yang pertama, anak didik adalah darah daging sendiri. Orang tua adalah pendidik bagi anak-anaknya, maka semua keturunannya menjadi anak didiknya di dalam keluarga. Kedua, anak didik adalah semua anak yang berada di bawah bimbingan pendidik di lembaga formal maupun non-formal. Ketiga, anak didik secara khusus adalah orang-orang yang belajar di lembaga pendidikan tertentu yang menerima bimbingan, pengarahan, nasihat, pembelajaran, dan berbagai hal yang berkaitan dengan proses kependidikan. Menurut pasal 1 ayat 4 dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, menyatakan bahwa peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan dirinya melalui proses pendidikan pada jalur jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Materi selanjutnya mengenai tujuan dan kurikulum pendidikan Islam. Kurikulum adalah semua rencana yang terdapat dalam proses pembelajaran. Kurikulum dapat diartikan pula sebagai semua usaha lembaga pendidikan yang direncanakan untuk mencapai tujuan yang disepakati. Kurikulum disusun oleh para pendidikan atau ahli kurikulum, ahli bidang ilmu, pendidik, pejabat pendidikan, pengusaha, serta masyarakat lainnya.
Kurikulum pendidikan Islam adalah bahan-bahan pendidikan Islam berupa kegiatan, pengetahuan, dan pengalaman yang dengan sengaja dan sistematis diberikan kepada anak didik dalam rangka mencapai tujuan pendidikan Islam. Atau dengan kata lain, kurikulum pendidikan Islam adalah semua aktivitas, pengetahuan, dan pengalaman yang dengan sengaja dan secara sistematis diberikan oleh pendidik kepada anak didik dalam rangka tujuan pendidikan Islam. Kurikulum pendidikan Islam bertujuan menanamkan kepercayaan dalam pemikiran dan hati generasi muda, pemulihan akhlak dan membangunkan jiwa rohani. Ia juga bertujuan untuk memperoleh pengetahuan secara kontinu, gabungan pengetahuan dan kerja, kepercayaan dan akhlak, serta penerapan amalan teori dalam hidup. Alat atau sarana pendidikan Islam. Dalam hubungannya dengan proses belajar mengajar, ada dua jenis sarana pendidikan, yaitu yang pertama, sarana pendidikan yang secara langsung digunakan dalam proses belajar mengajar. Contohnya seperti kapur tulis, atlas, dan sarana pendidikan lainnya yang digunakan guru dalam mengajar. Kedua, sarana pendidikan yang secara tidak langsung berhubungan dengan proses belajar mengajar, seperti lemari arsip di kantor sekolah, merupakan sarana pendidikan yang secara tidak langsung digunakan oleh guru dalam proses belajar mengajar. Sedangkan bila ditinjau dari fungsi dan peranan dalam proses belajar mengajar, maka sarana pendidikan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu alat pelajaran dan alat peraga, di mana alat pelajaran adalah alat yang digunakan secara langsung dalam proses belajar mengajar. Alat ini mungkin berwujud buku tulis, gambar-gambar, alat tulis-menulis lain seperti kapur, penghapus, dan papan tulis, maupun alat-alat praktek, semuanya termasuk ke dalam lingkup alat pelajaran. Sedangkan alat peraga adalah semua alat pembantu pendidikan dan pengajaran, dapat berupa benda ataupun pembuatan dari tingkatan yang paling konkret sampai ke yang paling abstrak, yang digunakan untuk mempermudah pemberian pengertian kepada murid. Dengan bertitik tolak pada penggunaannya, maka alat peraga dapat dibedakan menjadi dua, yaitu alat peraga langsung dan alat peraga tidak langsung. Di mana alat peraga langsung yaitu jika guru menerangkan dengan menunjukkan benda sesungguhnya, atau benda dibawa ke kelas, atau anak diajak ke benda. Sedangkan alat peraga tidak langsung yaitu jika guru mengadakan penggantian terhadap benda sesungguhnya, maka dilakukan dengan berturut-turut dari yang konkret ke yang abstrak. Maka alat peraga dapat berupa benda tiruan, film, slide, foto, gambar sketsa, atau bahan. Media pengajaran adalah alat bantu apa saja yang dapat dijadikan sebagai penyalur pesan guna mencapai tujuan pengajaran. Lingkungan pendidikan Islam. Lingkungan pendidikan Islam merupakan suatu lingkungan atau tempat yang di dalamnya terdapat ciri-ciri keislaman yang memungkinkan terselenggaranya pendidikan Islam dengan baik. Lingkungan pendidikan Islam diarahkan untuk meningkatkan keyakinan, pemahaman, penghayatan, dan pengalaman ajaran agama Islam dari peserta didik untuk membentuk kesalehan sosial. Lingkungan pendidikan Islam terbagi menjadi tiga, yang meliputi: pertama, lingkungan pendidikan informal, yaitu pendidikan di keluarga. Kedua, lingkungan pendidikan formal, yaitu pendidikan di sekolah seperti madrasah atau SD hingga perguruan tinggi. Ketiga, lingkungan pendidikan non-formal, yaitu pendidikan di masyarakat seperti majelis taklim, baik di masjid atau majelis lainnya. Demikian materi yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Atas partisipasinya kami ucapkan terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.